Beberapa cowok yang berprofesi ini memang salah satunya adalah target gue. Kadang-kadang juga gue menyukai beberapa orang yang berprofesi ini. Apaan sih, Kim? Sopi-sopi truk, kang ojek, kue bangunan, dan lain-lain. Pokoknya segala macam hal profesi yang katakanlah dilakuin oleh cowok-cowok sejati pada umumnya. Seperti di video kali ini, gue bakal kembali nge-share pengalaman gue, guys. Dan lagi-lagi gue bertemu dengan salah seorang cowok yang berprofesi sebagai seorang sopir truk. Tapi ini beda lagi ya, bukan sama temen gue yang dulu main ke kosan gue. Bukan, sama sekali bukan. Dia adalah seorang strangers. Kalian tahu strangers? Orang asing yang gue temuin di sebuah tempat. Dan tempatnya ini nggak jauh dari dimana gue tinggal ketika gue masih stay di seberang kota sana. Wow, kayak gimana tuh Kim ceritanya? Seru banget guys, makanya jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Yaudah, nggak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada. Yuk. Mari kita mulai. Jadi guys, mungkin buat kalian yang belum tahu ya, kalau gue itu dulu sempat tinggal di sebuah tempat atau di kos-kosan yang terbilang cukup rame karena berdekatan dengan jalan raya. Dan itu memang gue sangat beruntung sekali. Kenapa? You know why? Karena emang gue dekat sama yang namanya minimarket, sama tempat-tempat yang menjual makanan gitu. Termasuk sama salah seorang tangga gue yang punya bengkel. Wow. Bengkel yang kemarin kamu story itu Kim, bukan, beda lagi. Itu yang ketika gue nyervis motor itu beda tempat, beda orang. Bukan. Tapi ini adalah bengkel yang katakanlah dia emang spesialis buat memperbaiki mobil-mobil besar gitu loh. Kayak misalnya truk, kayak misalnya mobil-mobil yang semi-semi truk gitu. Pokoknya mobil-mobil lah gitu ya. Jadi dia ini adalah tetangga kosan gue, tapi dia rumah, bukan tinggal di kosan gitu. Jadi setiap hari nih ya, gue selalu melihat pemandangan ada orang ataupun siapapun yang lewat ke depan jalan gitu kan, depan kosan gue, which is mereka mau datang ke bengkel untuk memperbaiki mobilnya gitu. Dan kebanyakan emang rata-rata mobil truk. Awalnya sih gue nggak pernah terlalu ngeh ya gitu, karena emang ya udahlah gitu. Lagian juga gue nggak mungkin kayak dapetin something dari hal-hal yang kayak gitu. It's impossible for me guys, because ya susah gitu, karena mau gimana gue memulainya sementara dia adalah my neighbors, tetangga gue. Jadi nggak mungkin dong gue bisa opennya gitu kan. Takutnya nih bakal ada gosip-gosip yang emang rahasia umum juga sih, udah tahu. Siang hari itu seperti biasa nih, jam-jam makan siang gue selalu makan siang di tempat kang jualan lotek. Do you know lotek? Traditional food dari Sunda gitu kan. Jadi siang hari itu gue seperti biasa selalu makan lotek di tempat langganan gue, yang tempatnya ini emang gak jauh banget dari kosan gue. Ya beberapa langkah nyampe lah gitu. Dan tempatnya ini di pinggir jalan raya, plus di belakangnya ini adalah kebun. Dan kebunnya ini dipakai buat menampung beberapa mobil yang gak cukup di halaman si bengkel ini ketika banyak mobil yang datang. So, seperti itulah kurang lebih gue mendeskripsikan suasananya guys, supaya kalian bisa ikut nyatu sama my story kali ini. Ya udah, gue pesen lotek 2 buat gue sama buat pacar gue. Ya udah tuh awalnya biasa aja ngalir gitu kan. Ketika gue lagi nungguin di tempat biasa di bangku dari kayu gitu, ya udah mata gue kan selalu melihat kanan kiri, oke gitu kan. Ya waktu siang hari itu ada yang beda sih, jujur li ya. Sebenarnya sih ini bukan hal yang pertama buat gue ya, karena gue emang selalu melihat pemandangan beberapa cowok-cowok yang katakanlah mereka adalah supir truk atau mungkin kernetnya gitu kan, yang selalunya ada di kebun itu. Tapi siang hari itu gue sedikit kayak gimana ya, kayak gue tuh lebih tertarik gitu loh ngelihatnya. Ya emang sih beberapa sebelumnya pun juga gue emang selalu interest ya sama siapapun yang emang ada di sana. Tapi waktu gue beli lotek hari itu, nggak tahu kenapa gue melihat salah seorang cowok yang mungkin usianya itu 7 tahun lebih di atas gue. Perawakannya tinggi, badannya gempal, kulitnya coklat eksotis, mukanya itu
ya manis dan juga berkumis yang pasti ya, rambutnya ikal, pakai pakaian kaos yang ketat, pakai celana jeans, lagi ngobrol sama si bengkel ini gitu kan. Gue perhatiin aja dari kejauhan kan, kok menarik juga gitu ya. Gue suka kayak bertraveling gitu loh guys, kalau misalnya gue melihat bentukan yang kayak gitu, karena jujur itu yang emang gue suka sih, very very my type gitu. Jadi ketika gue melihat orang yang model begitu, misalnya dimanapun gue menemukannya, kadang suka berimajinasi aja awalnya sih, meskipun pada akhirnya ya ada yang jadi, ada yang cuma sekedar buat melihat doang gitu kan. Seperti yang gue lakuin siang hari itu, gue perhatiin ketika dia ngobrol, is so very manly gitu kan, bener-bener kayak anda aja gue bisa dapetin dia gitu kan, tapi kayaknya nggak mungkin deh gitu, karena ya susah gitu, mau gimana caranya gue untuk memulainya, it's gak mungkin gitu. Ya udah deh, akhirnya gue pun fokus liatin dia terus sampai nggak kerasa lotek pun udah jadi dan gue dipanggil. Lalu akhirnya gue pun pulang sambil gue melirik terus ke dia, karena emang jalannya itu kan emang nerobos kebun gitu ke tempat gue, jadi gue sengaja gue selalu keep kontak ke dia biar seenggaknya ada eye contact, tapi ternyata enggak gitu loh guys. Ya sayang sekali ya. Pas nyampe kawasan pun ya gue langsung share ke pacar gue kan, kalau misalnya tadi gue ketemu sama sopir truk loh, dia keren banget, serius katanya gitu kan. Dia kepo kayak gimana ya, pokoknya tipe gue lah, tinggi, gempal, terus kulitnya eksotis, berkumis, pokoknya manis lah gitu. Terus gimana, dapetin gak? Boro-boro ya kali gue dapetin dia, gimana caranya gitu kan, siang bolong kayak gitu ya, apalagi banyak orang di tempat Kang Loteknya, nggak mungkin gue ngelakuin something yang tiba-tiba datang nyamperin ke dia, hai apa kabar, salam kenal, nggak mungkin, konyol napanya itu. Meskipun gue berani, dia juga kadang-kadang mengambil kayak high risk gitu, tapi gue nggak terlalu yang memaksakan diri ya. Kalau misalnya emang kesempatannya nggak bisa kayak gitu, ya udah stop it gitu kan, gue nggak mau konyol gitu. Terus ketika itu ya udah, sekarang coba lagi aja gitu. Ya ntar dia makan dulu, gue bilang gitu kan, ini kan kita mau makan siang. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Kita makan dulu tuh waktu itu. Makan seperti biasa. Setelah kelar makan, cus katanya gitu kan. Yaudah deh, coba ya. Semoga berhasil, ada kesempatan. Iya, semoga masih ada orangnya. Oke, katanya. Lalu gue kembali ke Kang Lotek itu. Kenapa gue kembali? Because karena gue emang pengen memandang lagi si cowok tadi ya, kali-kali masih ada gitu kan. Terus ya siapa tahu kan ada sebuah kesempatan gitu kan. Ya gue nggak berharap lebih sih, karena susah juga gitu kan. Cuman ya gue udah biasa kenal sama Kang Loteknya juga, jadi gue udah kenal akrab, jadi ya nggak apa-apa, gue nongkrong duduk pun jangan jadi masalah gitu kan. Gue nyantai di sana, main handphone, ngobrol-ngobrol sama Kang Loteknya. Sambil ternyata gue ngeliat mandangin ke tempat yang tadi gue pandangin ada si cowok itu masih ada gitu. Dia sedang memperbaiki bagian bannya gitu loh guys. Pokoknya itu sih yang gue lihat ya waktu siang hari itu. Ya udah, gue main handphone, ngeliat lagi, main handphone, ngeliat lagi, ngobrol lagi sama Kang Loteknya gitu. Pokoknya seperti itu aja aktivitas yang gue lakuin. Jadi nggak ada hal yang nggak gue lakuin secara ya nggak jelas banget ya, gue menunggu sesuatu yang hal yang nggak pasti gitu kan. Cuman ya gue udahlah, gue penasaran aja, pengen tahu gitu kan, siapa tahu ya ada keajaiban gitu. Terus ketika gue lagi asik-asiknya main handphone nih guys, tiba-tiba ada yang datang tuh nyamperin ke Kang Lotek ini. Gue pikir si bengkel, karena biasanya emang si bengkel yang suka beli lotek siang-siang gitu kan. Tiba-tiba pas ketika dengar suaranya kok beda gitu ya, pas gue pikir ini, hah, si yang tadi yang gue perhatiin guys, tiba-tiba dia langsung bilang ke si Kang Lotek ini, lotek dong satu katanya gitu. Oh iya katanya, pedes nggak? Pedes yang banyak ya cabenya. Oke katanya gitu, kedengeran tuh. Terus gue langsung merhatiin aja, mandangin dia. Tiba-tiba dia mungkin ngelirik ke gue lagi merhatiin dia. Gue senyumin, dia senyum, walaupun nggak terlalu yang lebar-lebar banget sih, biasa aja gitu. Ya sudah, itu salah satu strategi awal gue berhasil. Setidaknya gue udah keep kontak sama dia. Selebihnya ya gue nothing tulus lah gitu ya. Setelah kayak gitu, gue pikir sih dia bakal kembali ke tempat dimana tadi dia lagi benerin bannya gitu. Tapi bener-bener thanks God banget di sini, tiba-tiba dia duduk di samping gue sambil nungguin loteknya. Oh my God, itu kayak bener-bener cuk dicinta ulang pun tiba.
Pokoknya kayak gue tuh kayak jadi seolah-olah magnet gitu loh, pucuk dicinta ulang pun tiba gitu loh, kayak bener-bener ini beneran gitu loh. Hanya gue seneng banget ya, sampai gue deg ke bawah suasana gitu kan. Pokoknya gue harus manfaatkan suasana, gimana caranya gue ngobrol sama dia meskipun cuman basa-basi secara umum gitu kan. Pokoknya gue mesti membangun sebuah obrolan titik gitu kan ya. Apa mobilnya, gue bilang gitu kan. Iya nih, katanya dia kerusakan lah, biasa mesinnya gitu katanya kan. Oh gitu, emang orang sini? Ah bukan, katanya. Oh orang mana? Dia jelaskan orang mananya. Terus setelah kayak gitu, kenapa jauh-jauh ke sini, gue bilang gitu kan. Karena emang temen sih, jadi kan ya kalau ada kerusakan pasti kesinilah, katanya gitu. Oh gitu alasannya, jadi emang karena dia temenan sama si bengkel ini gitu loh guys. Terus lah kayak gitu gue langsung mencoba menanyakan ke hal yang lebih sedikit privacy ya. Gue tanya dia udah punya wife apa belum gitu kan. Terus dia bilang udahlah, katanya. Dia udah punya anak 3 juga. It's okay, buat gue gak apa-apa sih gitu kan. Karena emang buat gue justru yang kayak gitu-gitu tuh kayak bener-bener di gue suka lah gitu. Dan ketika ngobrol itu pun juga gue sangat dimanjakan dengan, ya you know lah kalau cowok-cowok yang suka cuek sama deodoran kayak gimana. Tapi gue suka sih, jujur li sih. Gak jadi masalah, karena justru itu yang menambah gue semakin semangat buat dapetin dia. Meskipun kayaknya tuh kecil kemungkinan dan tipis sekali harapannya gitu loh guys. Ngobrol, tiba-tiba lotek pun jadi. Terus dia pun langsung makan lotek. Ayo makan lotek. Oh iya makasih, silakan, gue bilang gitu kan. Karena udah kelamaan juga gitu. Emang di mana stay-nya? Itu gue bilang gitu kan. Oh di samping rumahnya si A bengkel. Iya, di kosan yang itu. Iya, gue bilang gitu kan. Pokoknya kalau mau ikut ke kamar mandi, mau sholat, kesana aja. Barangkali di rumahnya makan ada istrinya, ada anaknya, gak enak gitu kan. Takut rame. Oh ya, katanya. Makasih ya, katanya gitu. Oke, sama-sama, gue bilang gitu. Karena dia kan lagi makan lotek juga, nggak enak ya. Udah aja lah gitu, kayaknya cukup sekian aja gitu. Akhirnya gue pun langsung putusin buat kembali ke kosan. Ya udah ya, aku pulang dulu. Oh iya, katanya dia bilang gitu. Gue balik ke kosan dengan tangan kosong. Ya kosong lah, karena gue nggak langsung ngebungkus dia gitu loh. Terus ketika waktu nyampe kosan, gimana tuh? Ntar gue nanya-nanya kan. Ya harem, kata gue bilang gitu kan. Harem, gue bilang gitu. Ya sudahlah, katanya, cukup basa-basi doang sih sekarang mah, udah ya cukup ngobrol-ngobrol doang sih, nggak yang gimana-gimana. Ya enggak lah, susah gimana mau ngajakinnya juga kan, nggak mungkin tempat umum kayak gitu banyak orang. Ya juga sih, ya udah sekarang pokoknya nothing terus aja. Tapi udah dikasih kode sih, kode gimana ya, kalau mau butuh kamar mandi ataupun sekedar sholat ke tempat kita aja, gue bilang gitu kan. Nah itu poinnya, katanya. Iya sih, gue bilang gitu. Pokoknya kita lihat aja ya nanti kayak gimana. Oke, gue bilang gitu. Pas ketika gue udah di kosan pun ya seperti biasa, main handphone, nonton TV, pokoknya seperti itu aja lah gitu ya. Terus ada momen dimana gue tuh keluar gitu, karena emang ya suka di luar sambil ngerokok gitu kan, minum minuman manis juga. Tiba-tiba ketika di luar itu, gue langsung lihat ke arah kebun. Oh masih ada gitu kan, lagi benerin apalah gitu ya. Terus gue langsung kembali lagi ke teras kosan, dan langsung bilang ke pacar gue kalau ya masih ada sih, gue bilang gitu ya. Pokoknya tungguin aja, kali aja ada keajaiban, dia bilang gitu. Iya sih, gue bilang. Ya ketika gue lagi main handphone, terus pacar gue lagi main game, tiba-tiba gue tuh nggak pernah tahu dia kapan lewatnya gitu ya. Dia datang dari arah jalan raya, which is kayaknya dia udah dari minimarket deh. Mungkin ya, itu anggapan gue. Terus tiba-tiba ketika itu lagi main handphone, lagi asik-asikan gue main handphone, ada yang nyaut dari gerbang. Oh di sini ya, katanya. Oh iya, itu gue seneng banget ya. Sini main, gue bilang gitu kan. Oh jadi di sini, iya sini. Pacar gue langsung ngasih kode kan. Udah, katanya. Langsung gue beranjak, bukain gerbang. Sini masuk, sini. Barangkali mau ngadem gitu kan. Dia masuk ke tempat gue, lalu ngobrol kita bertiga di teras kosan itu. Ya orangnya sih asik ya, gue suka banget sih, pembawaannya cool, berkarisma gitu. Kenapa gue bilang berkarisma? Karena emang sangat, sangat manly banget guys. Bukan manly yang pecicilan, tapi kayak manly yang cool, berkarisma.
ngobrol, kita pun kenalan, pokoknya udah berbaur lah sama gue, pacar gue dan juga dia. Terus pokoknya pada akhirnya gue tahu kalau memang dia lagi break dan lagi dibenerin sama si A bengkel sama timnya, jadi dia lagi santai aja gitu. Setelah kayak gitu, tiba-tiba ada chat tuh dari pacar gue, biasa suka japri via HP gitu kan. Ya udah pokoknya sekarang giliran lo aja deh, nanti aku pura-pura kemana dulu ya biar berhasil. Oke. Tiba-tiba setelah kayak gitu pacar gue langsung pamitan, dia pura-pura mau kemana padahal dia mau membiarkan gue beraksi siang hari itu. Ya udah akhirnya pacar gue pergi dan gue pun ditinggal berdua sama dia. Setelah kayak gitu, sini masuk dalam aja sambil nonton TV. Gue bilang gitu kan, oh iya katanya, masuk ke dalam lah gitu. Kalau misalnya mau ke kamar mandi silakan gitu kan, bebas, anggap aja rumah sendiri. Ya makasih ya katanya gitu. Setelah kayak gitu kita ngobrol lagi pokoknya. Terus gue langsung mulai beraksi di sana karena ini dia udah masuk ke kandang gue, jadi saatnya gue beraksi dan lebih berani lagi. It's time to get him. Pokoknya gue berhasil nggak berhasil, toh dia juga orang asing dan bukan orang sini juga, gue nggak mau sia-sia gitu aja. Langsung tuh gue puji-puji kalau gue suka banget sama badinya, sama face-nya, sama eksotis kulitnya, pokoknya semuanya gue suka. Terus dia kayak, kok bisa sih katanya, selalu begitu. Ketika gue memuji seorang cowok normal pasti jawabannya kok bisa sih. Ya iyalah, emang gue cowok pelangi, gimana sih masih kok bisa aja. Ya bisa dong, gue bilang dalam hati gue. Tapi ya terus kayak gitu, ya udah ya aku ikut kamar mandi ya, mau mandi kayaknya gerah deh, mau ikut sholat juga katanya. Ya udah gue bilang gitu kan. Setelah kayak gitu dia langsung ke kamar mandi tuh. Lalu tak lama kemudian terdengarlah kayak bunyi gayung yang jebur-jebur gitu kan. Dan gue inget kan dia gak ada anduk, ya udah deh gue langsung bawain anduk. Lalu langsung gue ke belakang gitu kan. Awalnya gue cuman bilang gini doang, ini anduknya ya, barangkali nanti mau pakai anduk. Nah harusnya tuh logikanya sih kalau misalnya dia memang orangnya yang biasa aja, nyahut dari dalam kan, oh iya gitu kan. Tapi ini enggak, dia malah buka pintu agak kebuka banget, terus sambil senyum ke gue, oh iya makasih. Ya gue secara mata pelangi gak bisa diam dong ketika waktu itu gue melihat dia. Jujur itu gue sudah sangat mulai tak bisa berkonsentrasi lagi guys, karena gue udah ngelihat fullnya ternyata. Dan benar saja emang lagi memang dalam keadaan full, dan mata gue fokus ke titik dimana yang gue inginkan. Dan oh my god, ternyata seperti itu ya bentuknya, lagi rimbun sekali gitu kan. Tuh kan terbawa suasana gue menceritakannya, pokoknya traveling lah gitu. Terus tak lama kemudian ya gue gak mungkin lama-lama terpaku lah ya, gue langsung kayak refleks aja gitu kan. Mantep ya, aku bilang gitu. Apanya nih mantep katanya? Ya itunya, gue bilang gitu. Oh ini katanya. Iya, gue bilang gitu. Tiba-tiba gue pikir dia mau langsung nutup pintu, kan harusnya gitu kan logikanya. Tapi ini enggak, malah dimainin pakai tangannya gitu loh guys. Kan bikin gue kayak ya Allah, kenapa malah digidu-gituin gitu kan. Tuh kan gue bilang gitu. Jadi penasaran deh, gue bilang gitu. Penasaran gimana sih katanya? Ya penasaran lah kayak gimana sih kalau misalnya lagi dalam keadaan bangkit. Setelah kayak gitu, tak lama kemudian emang ternyata bangkit gitu. Dalam hati gue, oh ini orang emang kayaknya yang gampangan gitu, makanya mudah bangkit nih gitu. Ya udah tuh akhirnya, wow, langsung gue bilang gitu kan. Dalam sekejap mata ya langsung bangkit. Iyalah katanya, mantep gak? Ya mantep lah. Jadi penasaran apa lagi nih katanya. Ya penasaran lah, pengen ngerasain gitu kan. Ya udah tuh, kayaknya dia nggak bakal nolak juga gitu kan, mumpung dia lagi dalam keadaan udah seperti itu. Akhirnya gue pun langsung masuk aja ke dalam. Terus gue nggak nunggu dia ngizinin dulu, nggak nunggu dia buat mengiyahkan dulu, langsung aja gue gercep dan langsung gue raih. Oh my god, emang bener-bener setelah kayak gitu nih, tiba-tiba gue langsung dengan spontan turun dan langsung gue keroke.
dan dia diem aja. Jadi ya gue sama dia natural gitu aja guys. Ya gue masih kayak gini ya, belum gimana-gimana gitu kan. Pokoknya gue kayak dikasih kesempatan banget buat gue ngelakuin semua gue gitu. Karena kondisinya kamar mandinya belum ketutup ya, gue dorong tuh biar emang nggak ada orang yang tahu misalnya ada orang datang gitu kan. Udah tuh kayak gitu. Pokoknya tuh gue seneng banget akhirnya gue dapet kesempatan emas bisa bener-bener ngerasain ininya dia. It's very amazing banget. Dan gue nggak tahu dia cowok ACDC atau cowok pelangi ataupun keberuntungan buat gue. Pokoknya siang hari itu gue beruntung banget ya. Setelah kayak gitu, ya gue nggak mau sih kalau misalnya gue cuman begini doang. Gue pun pengen sama kayak dia sebenarnya sih. So gue langsung minta momen sebentar. Gue prepare sampai gue pun sama kayak dia. Setelah kayak gitu gue lanjut lagi karaoke. Setelah kayak gitu, tak lama kemudian terus gue langsung kayak ngajakin dia ke step berikutnya, kali aja dia mau gitu kan. Langsung bilang ke dia, mau nyobain gak ke step berikutnya? Ya udah ayo katanya gitu. Lalu dengan kondisi yang hanya berdiri doang, berdiri nih ya, terus ya gue ngebelakangin gitu. Setelah beberapa saat kemudian akhirnya gue pun berhasil buat ngarahin dia untuk ke step yang gue inginkan. Dan walaupun awalnya agak sedikit nggak nyaman, tapi finally kita ngelakuinnya. Timbul nyaman dan enjoy. Lalu akhirnya gue pun dapetin gerakan-gerakannya dia, gerakan yang gue inginkan. Orang cowok yang bener-bener gue tadi lihat di tempat Kang Dagang Lotek, akhirnya dia berhasil bikin gue happy dan enjoy siang hari itu. Jujur Lis, itu gue suka banget ya cara dia bergerak, sangat smooth dan bikin gue tuh makin terasa naik. Dan gue seolah-olah kayak dapet perlakuan-perlakuan yang oh my god, ini yang gue suka gitu loh. Setelah kayak gitu tangannya dia pun juga gak bisa diem. Mungkin dia selalu mengimajinasikan gue sebagai seorang wife-nya atau gimana, I don't know gitu kan. Pokoknya dia sangat very keren lah, gue suka gitu. Jadi suara air, suara gerakan-gerakan dia meskipun cuma satu style, tapi jujur Li itu sumpah walaupun emang gak terbilang lama, gue sangat dimanjakan sekali dan gue sangat enjoy banget. Sampai pada akhirnya kita pun tuntas bareng. Wow, itu gue suka banget dan happy banget siang hari itu. Ya emang sih ini yang gue suka dan emang ini sosok yang bener-bener tipe gue banget gitu loh guys. Setelah kelar, karena emang waktu siang hari itu gue yang duluan keluar, jadi gue duluan keluar, gue kembali ke posisi semula, keadaan semula dan sambung sama dia. Dia langsung keluar, terus kita ngobrol lagi. Dan ya gue langsung say thanks to dia gitu kan. Pokoknya tadi indah sekali gitu kan. Ya sama-sama katanya. Ntar kalau misalnya kesini kita ketemu lagi, kita main lagi ya. Dia bilang gitu. Karena emang dia punya kerjaan di bengkel itu, jadi gak mungkin lama-lama juga dia stay di tempat gue guys. Makanya dia langsung buru-buru pamitan. Ya udah, dia pun pamit dan langsung gue kabarin pacar gue buat balik. Lalu gue ceritakan keberhasilan gue ke pacar gue siang hari itu. Dan oke, semoga terhibur ya dengan cerita gue kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau begitu gue pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.